Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, semoga yang sakit cepat sembuh dan yang menghadapi persoalan-persoalan semoga dapat terselesaikan. Edukasi kita singkat tentang tata cara salat taubat nasuha, yaitu doa dan waktu pelaksanaannya. Karena bagaimanapun jangan salah melaksanakan pengampunan taubat yang nanti membayar pula itu sama imam, membayar seseorang dia berdosa. Jadi tidaklah membayar. Ini cuman kita dengan kesadaran yang benar-benar kita bertobat, tidak melakukan lagi. Jadi tidak bisa dibayar kepada manusia ya. Pengampunan, bayar uang sekian, bukan. Jadi bentuk ibadah yang memiliki memberi taubat nasuha, sehingga kita betul-betul mendalam dan penuh arti. Jadi salat taubat nasuha ini merupakan wujud penyesalan ya. Jadi kalau kita merasakan menyesal bahwa kita melaksanakan dosa, maka kita bertobat dengan sepenuh hati, tidak lagi melakukannya. Jadi dosa-dosa yang telah dilakukan dengan sadar penuh kita akan kesalahan-kesalahan yang pernah kita berbuat. Karena manusia ini tidak luput dari dosa ya. Hendaknya kita memohon ampun atas segala bentuk dosa-dosa. Jadi bukan membayar uang ya, bukan membayar jagung atau padi atau bayar binatang ke seseorang, bukan ya. Ini kita hanya memohon ampun kepada Allah dengan sesadar-sadarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena kita tidak tahu ya umur kita ini. Jadi kita banyak berdosa sebelum kita meninggal, mungkin 2-3 jam lagi. Kini harus kita melaksanakan penyesalan. Jadi kita harus mau bertaubat. Karena dalilnya ada di Al-Quran, yaitu untuk taubat ini. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Jadi di sini kita dapat tuntunan untuk mengenai tobat. Jadi dalam pelaksanaan tobat itu nanti kita mendapatkan tuntunan yang mana bunyinya, wahai manusia, orang-orang yang beriman, bertobatlah. Nah, kita disuruh sama Allah bertobat dalam Quran surat Al-Tahrim tadi kepada Allah semurni-murninya. Maksudnya jangan lagi ditutup-tutupin kesalahan kita itu, ya jangan lagi dilakukan. Sehingga mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus. Jadi ini si Allah ini yang memberitakan. Tuhan akan menghapus, Allah akan menghapus, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi Tuhan berkehendak dalam Quran surat ini ada jaminan. Jadi tobat nasuha ini adalah jaminan, jangan tobat-tobat cabe ya. Udah begitu kita tidak pedas mau cabai lagi, ini tidak. Jangan kita sudah bertobat melakukan lagi, jadi tidak sepenuh hati namanya. Jadi artinya tadi itu. Jadi ini di dalamnya akan mengalir sungai-sungai. Jadi dalam surat tersebut mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan pada hari ketika Allah nanti membangkitkan, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan taubat nasuha tadi mendapatkan cahaya, yaitu cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunikanlah kami untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini ada di dalam Quran. Jadi bahwa kita memang jangan salah nanti mendatangin di musola atau di langgar
kalau di daerah saya atau di masjid, datangin ke takmirannya, saya mau bertobat Pak. Wah, dikiranya nanti bayar jagung, bayar beras atau bayar uang, bukan. Jadi di sini ada, sehingga di kitab juga hadis ada, Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadis. Jadi ada di dalam satu hadis tadi, hadis Bukhari Muslim ya. Jadi Rasulullah juga menyampaikan, jadi di samping Allah dalam surat Al-Quran tadi juga di hadis. Jadi tidaklah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dosa lalu dia bangkit. Jadi orang yang sudah merasa taubat tadi, dia bangun dan bangkit dan bersuci, ambil wudu atau bertayamum ya kalau dia tidak ada air ya. Jadi melakukan. Jadi ini dilakukan seperti kita melaksanakan sholat qalbiyah atau sholat tahiyatul masjid, hanya doa atau niat untuk kita taubat nasuha. Jadi di sini ada perintah untuk bersuci dulu, karena salat diterimanya salat tadi itu ya kita harus bersuci. Ini perintah karena ada syarat ya, syarat wudu itu tadi. Jadi wudu ini kita sudah melakukan wudu maka diterima wudu kita itu. Nah, adapun hukum taubat, jadi taubat ini ada hukumnya. Bagi manusia hukum taubat itu adalah wajib. Jadi manusia sebelum dia meninggal bertaubatlah. Bertaubat. Jadi kita teringat bahwa kita banyak salah, melakukan taubat. Sehingga kita bisa melaksanakan 2 rakaat sholat. Di sini ada tuntunannya, matahari waktu terbit 3/4 malam atau 2/3 malam atau waktu sholat tahajud itu kita laksanakan. Atau sesudah matahari terbit setinggi tombak. Jadi kita lihat di timur sana matahari memerah pas masuknya sholat duha itu. Kalau 12 menit kemudian masuknya sholat suruh. Nah, di sini kita 2 rakaat untuk sholat taubat nasuha. Sehingga kita dapat melaksanakannya. Tidak perlu menunggu-nunggu waktu. Jadi waktu lain. Karena tidak ada yang tahu bahwa kita akan dipanggil Allah. Itu tadi. Nah sekarang waktu pelaksanaannya sholat taubat itu. Jadi saya sebutkan tadi ketika matahari setinggi tombak. Jadi waktu masuknya sholat duha atau 12 menit sampai 20 menit lah kurang lebih. Ada yang mengatakan 16 menit sampai 20 menit sesudah setinggi tombak itu. Karena begitu terbit kita tunggu dulu sebentar kok itu. Apalagi punya HP, masing-masing bisa melihat di HP itu kapan terbit matahari. 16 menit kita tambah, kita melaksanakan sholat. Nah kita sholat seperti kita melaksanakan sholat sunnah. Jadi kita melaksanakannya atau pada siang hari pas matahari di atas kepala percis ya. Jadi tidak condong ke timur, tidak condong ke barat, kita boleh di situ sholat taubat 2 rakaat. Atau juga kita sesudah kita melaksanakannya ada di sini disebut dengan isfirah. Ya ketika matahari terbenam, jadi mau maghrib itu atau sesudah maghrib bisa dilaksanakan itu. Atau mau yang tadi kan sesudah terbit ya. Kalau yang terbenam juga bisa dilaksanakan. Itu yang disebut dengan isfiror. Karena matahari terbenam hingga tenggelamnya dengan sempurna. Jadi sudah hilang memerah itu, matahari tenggelam itu memerah. Terbitnya juga matahari itu memerah, dia baru setinggi tombak. Setelah sholat subuh bisa kita laksanakan. Itu tadi sesudah terbit matahari. Atau setelah sholat asar bisa juga dilaksanakan. Atau sesudah sholat zuhur karena di atas kepala ya. Matahari tadi tidak cenderung ke timur, tidak cenderung ke barat. Kita sholat 2 rakaat.
Jadi banyak waktu ini mari kita laksanakan untuk sholat taubat nasuha. Waktunya sudah saya sampaikan dengan media sosial ini, mengingatkan mungkin yang sudah lama tidak membaca-baca kembali. Niatnya bagaimana? Ada yang tidak diucapkan, ada yang diucapkan juga bisa. Aku bermaksud menunaikan sholat sunnah taubat nasuha 2 rakaat karena Allah. Takbir kita. Itu. Jadi pertama itu adalah niat. Baru yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga kita membacakan ini doa iftitah. Jadi sesudah kita takbir Allahu Akbar, baca iftitah, baru keempat kita melaksanakan Al-Fatihah. Karena syarat sholat itu adalah Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim sampai amin. Yang kelima yaitu ruku, seperti rokat biasalah ruku. Yang keenam adalah kita turun ke bawah. Ya, jadi bergerak dari posisi ruku menuju turun. Sedangkan yang ketujuh adalah sujud. Biasalah kita laksanakan. Yang kedelapan duduk di antara tahiyat akhir. Jadi kita duduk, kita melaksanakan untuk sholat taubat tadi. Sesudah duduk, kita ya bacanya Rabbi ghfirli warhamni gitu. Lantas kita balik lagi berdiri. Jadi sujudnya 2 kali sama seperti biasa itu sholat sunat. Langsung kita berdiri memulai lagi seperti awal tadi baca Al-Fatihah lagi. Sedangkan yang ke-11 kita melaksanakan duduk tasahud akhir. Jadi tahiyatul lah kita bilang waktu kita anak-anak. Selanjutnya kita salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Mau dipanjangkan silakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tidak berimam ya, sendiri-sendiri. Lantas kita berdoa, ya mungkin doa bahasa Padang, bahasa Batak bisa. Baru kita istighfar, subhanallah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Istighfar. Kita sungguh-sungguh sepenuh hati untuk bertobat dengan kesadaran kita. Dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Itu sudah selesailah kita melaksanakan sholat 2 rakaat untuk sholat sunat taubat nasuha. Apa sih utamanya sholat taubat itu? Kita sendiri mendapatkan faedah, melembutkan hati. Yang tadinya kita tidak percaya kepada Allah, kita banyaknya dosa-dosa kita laksanakan, maka kita menjadi lembut hati kita. Yang kedua, melatih dalam kesabaran. Jadi orang yang sudah melaksanakan itu, dia sabar, tidak mau lagi ngulangi. Jadi banyak dosa yang kita lakukan. Kalau kami waktu kecil-kecil itu biasanya puasa di rumah, ngakunya di belakang rumah kita minum atau makan buah-buahan atau jajan di sekolah. Jadi kita melembutkan hati, melatih kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita berharap diampuni dosa-dosa kita. Jadi penting sekali ini. Sebagai manusia tidak luput. Saya gunakan media sosial ini untuk mengingatkan, mungkin sebagai tambahan pengetahuan, ya silakan, bahwa tidak ada manusia yang tidak luput dengan salah. Mungkin salah dari ucapan, mungkin salah dari pendengaran, mungkin salah dari pandangan mata. Yang tadinya kita tidak tahu kita ucapkan, ternyata kita memfitnah ya. Jadi harus kita selesaikan kita dengan 3. Nggak bisa Allah. Kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak puasa, tidak zakat, Allah memaafkan. Tapi kalau untuk manusia dan manusia nggak bisa. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.